walaupun kita PA nggak bertatap muka seperti biasanya, tapi kita percaya kalau kita bisa berkumpul dengan Tuhan. Sebelum kita memulai PA kita mau berdoa dulu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana waktu dan kesempatan tetap Tuhan beri buat kami untuk kami bisa menjalankan PA kami walaupun secara online ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan hadir di mana-mana dan tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kiranya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Jadi meskipun kita jauh, tapi aku yakin hati kita dekat sama Tuhan. Kita mau serukan nama Yesus, kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita. Bangkit serukan nama Yesus, teman-teman boleh nyanyi sekencang-kencangnya. Kalau ada yang berdiri tadi, sekarang boleh duduk. Kita mau ambil sikap nyaman. Kita mau nyatakan Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat
sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindungan kami Tuhan. tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk pembicara kami persilakan. Shalom teman-teman Permata GBKP Runggun Cililitan. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua ada dalam keadaan baik. Meski COVID-19 masih belum usai, tapi biarlah semangat dan pengharapan kita terhadap Kristus untuk menjalani kehidupan hari demi hari tetap ada, membuat kita mampu melangkah di keseharian ini. Teman-teman Permata, hari ini kita akan membahas bahan PA Permata online kita yang diambil dari salah satu Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43 dengan tema benih si mehuli entah sesa. Sebuah pertanyaan tentunya dalam rangka memperingati HUT KKR GBKP yang ke-130 tahun, yang tentunya berbarengan juga dalam perayaan HUT GBKP di tahun 2020 ini. Meskipun perayaannya tentu harus kita lakukan dengan versi yang berbeda sesuai dengan konteks kita saat ini. Rekan-rekan Permata, teman-teman sekalian, pembacaan kita hari ini adalah sebuah penjelasan atas perumpamaan yang Yesus ucapkan kepada orang banyak sebelum mereka meninggalkan orang banyak itu. Namun penjelasan yang diberikan oleh Yesus dalam Matius 13 ayat 36 sampai 43 ini adalah penjelasan yang Yesus utarakan kepada para murid tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum. Dan ketika Yesus memberi penjelasan tentang lalang di antara gandum, Yesus memberi penjelasan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan masalah cocok tanam ataupun pertanian yang tentunya berhubungan langsung dengan penanaman gandum. Ada beberapa hal, izinkan saya untuk menyebutkannya terlebih dahulu. Yesus memberi penjelasan yang pertama tentang orang yang menabur benih yang baik, itu disebut anak manusia. Ladang tempat menabur benih itu adalah dunia, tempat kita berada saat ini. Dan benih-benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Sedangkan lalang yang tidak diharapkan tumbuh itu tapi adalah anak-anak si jahat. Dan musuh di tengah-tengah proses penanaman itu adalah iblis. Sedangkan waktu penuaian adalah akhir zaman dan para penuainya disebutkan malaikat. Yesus memberi penjelasan ini untuk memberi pemahaman bagi para murid bahwa ketika seorang petani menanam gandum di ladangnya, tidak pernah ada harapan untuk menanam lalang. Karena lalang hanya akan mengganggu tumbuh kembangnya gandumnya. Tapi melalui penjelasan ini justru Yesus memberi tahu kepada para murid bahwa ada waktu bagi iblis untuk menabur benihnya juga di ladang itu, di dunia itu, dengan menabur benih-benih yang jahat, yaitu karakter-karakter yang jahat di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan ketika lalang dan gandum tumbuh bersama-sama, ketika mereka masih kecil, tanaman itu masih kecil, bagi seorang petani akan sulit untuk membedakan mana gandum, mana lalang. Oleh karena itu Yesus memberi penjelasan, biarkan terlebih dahulu mereka bertumbuh bersama-sama,
Namun kemudian petani akan mencampakkan lalang itu ke dapur api, yang mungkin bisa saja kita katakan ini ke api neraka, ke dapur api, dan di sanalah kebinasaan itu akan datang bagi lalang. Rekan-rekan sekalian, perumpamaan ini berbicara tentang tempat tinggal kita saat ini yang bernama dunia, yang di dalamnya ternyata ada banyak karakter yang kita jumpai di dalam tiap-tiap orang. Ada orang yang memiliki karakter yang bisa diteladani, ada pula orang yang ternyata karakternya harus dihindari karena tidak memberi dampak yang baik. Dan di sanalah Yesus memberitahu bahwa dunia ini dipenuhi atau juga dihidupi, ditinggali oleh orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda. Tapi anak manusia itu selalu menabur benih yang baik. Oleh karena itu, benih-benih yang baik itu mestinya ada di dalam karakter kita yang mengenal anak manusia itu, yang sesungguhnya ini merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Ini adalah sebuah perumpamaan yang diungkapkan Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga. Dan tentu dari penjelasan ini, dari pembacaan ini sedang dikaitkan pada perayaan HUT KKR GBKP yang ke-130 tahun, yang bersama-sama pula dengan tibanya Injil di Tanah Karo, yang di tahun ini 2020 kita merayakan ke-130 tahun Sehna Berita Si Meriah ku Tanah Karo. Tentunya ini mengajak kita teman-teman Permata untuk menelisik lebih jauh lagi karakter kita di tengah-tengah komunitas pelayanan, di tengah-tengah komunitas gereja yang tentu saja bertemu dengan anak-anak sekolah minggu. Nah, teman-teman, sulit sekali untuk melihat apakah anak-anak itu mampu belajar dari kita atau justru mereka melihat kita. Tapi sebuah penelitian berkata, terlebih apa yang diperlihatkan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog besar yang berbicara tentang karakter manusia, bahwa ternyata anak-anak itu dia akan mempelajari dan melakukan apa yang dilihatnya, bukan apa yang didengarnya. Walaupun sesungguhnya apa yang didengar itu akan mempengaruhi juga perilaku seseorang. Tapi hari ini justru kita ditantang sebagai orang dewasa Permata yang tentunya mampu untuk mengajarkan sesuatu yang baik bagi adik-adik kita. Tentu mereka akan mengikuti apa yang mereka lihat di dalam diri kita. Mereka mengikuti apa yang mereka dengar kala kita mengucapkan sesuatu. Bahkan juga mereka akan mengikuti style kita. Oleh karena itu banyak anak-anak punya idola, K-pop misalnya idola mereka, lalu mereka berpenampilan seperti artis-artis Korea begitu, karena mereka mengagumi siapa yang mereka lihat itu. Nah, dalam pengajaran kita hari ini, PA Permata kita hari ini, kita justru diajak untuk melihat diri kita sebagai orang dewasa yang mestinya menjadi benih-benih si mehuli bagi adik-adik kita, yang memberi teladan, memberi contoh, sehingga mereka bisa meniru apa yang mereka lihat di dalam diri kita. Maka ulat cidahkan sila mehulie, ula belaskan sila mehulie, lebih-lebih agi-aginta. Karena mereka mendengar, mereka melihat, dan daya tiru mereka, daya untuk mengimitasi itu ataupun mengikut-ngikut itu di anak kecil itu sangat besar. Sehingga anak-anak sekolah minggu itu akan gampang dan mudah sekali terpengaruhi. Oleh karena itu kita punya peranan yang sangat besar teman-teman Permata untuk memperlihatkan tindakan-tindakan yang baik untuk diikuti oleh adik-adik kita. Jangan menjadi sesa atau menjadi lalang yang hidupnya, hadirnya tidak pernah diharapkan oleh petani. Tapi dia ada, namun kemudian dia akan dicabut, dilemparkan ke dapur api. Tidak ada gunanya. Dia hanya hadir sebagai pengganggu. Seorang Permata tidak mungkin menjadi seorang pengganggu.
karena dia mengenal firman dan mengetahui apa yang harus dia lakukan sebagai permata, sebagai kakak, sebagai abang bagi adik-adik sekolah minggu. Jadi mungkin memang kita bukan pengajar sekolah minggu, atau mungkin kita di tengah-tengah keluarga tidak punya adik, tapi di tengah-tengah komunitas gereja kita punya yang namanya KKR, anak-anak sekolah minggu, yang mereka sebenarnya meneladani orang dewasa yang ada di sekitarnya. Salah satu orang dewasa itu adalah permata. Kita punya andil untuk membentuk karakter mereka, karakter yang tangguh, karakter yang peduli, karakter yang mampu berkorban, karakter yang justru memperlihatkan kebaikan dalam keseharian. Jadi perenungan kita sedang mengajarkan kita apakah kita mau menjadi benih si mehuli itu, atau jangan-jangan kita menjadi sesa, lalang yang sebenarnya tidak diharapkan. Tapi saya yakin sebagai permata tentu kita hendak mengajar yang baik bagi adik-adik kita. Oleh karena itu teman-teman, pakai diri kita punya kapasitas yang sangat besar untuk memberitahu hal-hal positif, hal-hal baik bagi adik-adik kita. Terlebih di tengah-tengah mewabahnya COVID-19, membuat kita harus mengajar pengharapan kepada adik-adik kita bahwa kita tetap dilindungi oleh Allah dan kita juga berada dalam cinta kasih Tuhan, meski kita juga harus terpisah saat ini. Dan saya percaya teman-teman sekalian, hari ini teks kita mengajar kita bukan hanya untuk adik-adik kita, bukan hanya untuk mereka saja kita memperlakukan kebaikan itu atau menelisik diri kita apakah kita menjadi sesa ataupun menjadi benih si mehuli. Tapi terlebih dahulu pertanyaan ini harus kita lontarkan bagi diri kita sendiri. Apakah saya selama ini sudah mampu menjadi benih si mehuli, menjadi orang yang memperlihatkan kebaikan, orang yang memberikan teladan baik, orang yang menyatakan cinta kasih Tuhan, atau jangan-jangan selama ini hanya menjadi seorang pengganggu di tengah-tengah kehidupan, tidak mendatangkan damai sejahtera, menjadi orang-orang yang tanda kutip barangkali menyebalkan. Saya rasa kita tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Kita mau menjadi orang yang ditiru, orang yang diteladani, terlebih oleh anak-anak sekolah minggu kita. Adik-adik kita itu butuh teladan, dan kita satu dari teladan yang ada di lingkungan mereka. Jadilah teladan dalam perkataan, jadilah teladan dalam tingkah laku kita, jadilah teladan dalam pola pikir kita. Bahkan dari seluruh keberadaan diri kita menjadi teladan. Dan itu tandanya kita adalah benih si mehuli yang ditaburkan oleh anak manusia di ladang bernama dunia. Mari melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan karakter yang baik dalam diri kita, mengasah diri kita, dan mengikis hal-hal yang tidak baik itu, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, secara khusus anak sekolah minggu, mampu melihat yang baik di dalam diri permata. Mari ucapkan selamat ulang tahun KKR yang ke-130 tahun. Selamat ulang tahun juga bagi GBKP, dan mari melangkah permata untuk membangun GBKP, membangun kehidupan dan menyatakan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Dan biarlah kita terus melangkah dalam iman, pengharapan, dan kasih di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Bujur untuk pembicara kami yang boleh memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita semua. Kiranya teman-teman terberkati dan boleh firman ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita meskipun masih dalam keadaan sulit saat ini. Teman-teman, seperti minggu lalu sudah disampaikan persembahan kita itu dalam bentuk donatur. Jadi masih sama, teman-teman boleh sampaikan ke bidang keuangan nanti sebagai pengakuan teman-teman buat pelayanan kita di Permata. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau merespon PA hari ini, begitu juga dengan kita akan memberikan tekad kita dalam PA hari ini pada Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita bagi Dia.
kemenangan terjadi di sini, teman-teman boleh siapkan hatinya untuk berjanji yang terbaik buat Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Oke, sebelum kita mengakhiri PA kita, teman-teman, kita mau satukan hati kita dan kita memanjatkan doa syafaat kita untuk Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan yang sudah boleh Tuhan berikan Bapa, di mana hari ini Tuhan kami sudah
melaksanakan kembali PA online kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, meskipun kami tidak dapat berkumpul bersama dengan teman-teman kami Permata di dalam rumah-Mu, tapi Tuhan boleh izinkan kami tetap melaksanakan PA kami melalui online dan teknologi yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapak, di mana Tuhan pada malam hari ini juga kami mengucap syukur atas renungan yang sudah boleh Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu Bapa, dan juga kami pada hari ini Tuhan ingin mendoakan yang terjadi saat ini di dalam dunia ini Bapa, yaitu COVID-19 Tuhan, virus yang sudah terjadi beberapa waktu belakangan ini Bapa. Ya Tuhan, Kau yang campur tangan Bapa, Kau yang memberkati Tuhan agar seluruh dunia Bapa dan juga Indonesia dan terkhususnya kami anak-anak-Mu Permata Tuhan bisa jauh dari penyakit ini Bapa, dan juga Tuhan boleh memberkati Bapa untuk semua saudara-saudara kami yang sudah terkena wabah ini Tuhan, dan juga untuk saudara-saudara kami yang di dalam pengawasan Tuhan tetap memberkati mereka Bapa agar mereka bisa lekas pulih Tuhan. Kau adalah dokter dari segala dokter Bapa, kami meyakini ini Tuhan. Ya Tuhan, di mana kami juga mau berdoa Bapa untuk kesehatan orang tua kami Tuhan, pekerjaan orang tua kami, dan Tuhan campur tangan Bapa di dalam kesehatan orang tua kami agar di usia orang tua kami yang sekarang ini Tuhan boleh tetap memberkati mereka Bapa. Tuhan boleh tetap menyertai mereka agar mereka jauh dari segala mara bahaya penyakit Tuhan, dan juga boleh Tuhan memberkati kesehatan kami anak-anak Permata Bapa. Apapun aktivitas yang kami lakukan, meskipun kami bekerja dari rumah ataupun melaksanakan semua kegiatan dan pendidikan kami dari rumah, Tuhan yang tetap campur tangan, Tuhan yang tetap berikan kami hikmat Bapa. Dan juga Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh rangkaian kegiatan yang terkhususnya ada di gereja kami Bapa, mulai dari kegiatan yang berhubungan dengan kategori Permata dan ibadah minggu Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan yang tetap memberkati Bapa serayan-serayan yang bekerja dalam pelaksanaan ibadah-ibadah online ini Tuhan, dan juga Tuhan memberkati mulai dari pendeta, ketua diaken, dan juga emeritus kami Bapa. Tuhan juga boleh memberkati setiap kategorial, mulai dari Muria, Mamre, Permata, Saitun, dan anak KKR dan juga Permata Tuhan. Tuhan yang tetap campur tangan Bapa agar apapun kegiatan yang kami lakukan, meskipun kegiatan kami laksanakan di dalam rumah, semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun dan di bawah penyertaan Tuhan. Ya Bapa, di mana juga kami terkhususnya anak-anak Permata mendoakan Cilik Tangkap kami yang ketujuh Bapa, di mana Tuhan boleh sudah melihat dengan keadaan saat ini Bapa. Tuhan tetap campur tangan Bapa di dalam persiapan kami untuk mempersiapkan acara Cilik Tangkap yang ketujuh ini Tuhan. Engkau yang tetap memberikan semangat kepada anak-anak Permata Bapa, terkhususnya anak-anak panitia Cilik Tangkap 7 ini, agar di dalam persiapannya ini Bapa kami boleh memberikan apa yang terbaik yang ada di dalam diri kami melalui izin Tuhan, dan juga kami peroleh semua hikmat hanya dari Tuhan saja. Tuhan juga boleh memberkati agar nanti di saat ini setiap pencapaian yang ingin kami capai, Tuhan tetap menyertai Bapa, dan kami boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui acara Cilik Tangkap yang ketujuh ini. Ya Bapa, banyak doa yang kami ingin panjatkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu lah yang tetap memberkati kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami sempurnakan melalui doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Shalom Cijer semua, selamat PA buat kita semua Permata Cililitan. Lama tak berjumpa ya, pasti kangen banget bersekutu dengan Permata Cililitan. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa momo, tapi sebelumnya kita boleh kasih applause dulu buat bidang pembinaan dalam pelayanan yang luar biasa, sehingga pada hari ini dan beberapa minggu kemarin kita masih bisa ber-PA walaupun dalam keadaan seperti ini. Langsung saja ke momo kita yang pertama. Pembinaan PA minggu depan pada tanggal 23 April 2020 dilaksanakan di jam yang sama, jam 19.30 atau setengah 8 malam, live dari IG Permata Cililitan dengan pembicara Pendeta Indah Beruginting. Momo selanjutnya, partisipasi. Selama pencegahan penyebaran virus COVID-19, maka kegiatan olahraga Permata Cililitan ditiadakan. Diakonia. Untuk teman-teman kita ataupun abang kakak kita yang mengalami kedukaan, kita akan berdiakonia. Yang pertama untuk abang kita, Sastra Tarigan. Yang kedua untuk adik kita, Kiki Simatupang dan juga Monica Buru Simatupang. Dan yang ketiga untuk Lea Buru Sinuraya, Ripka Sinuraya, dan juga Grace Buru Sinuraya. Teman-teman boleh menyerahkan diakonianya ke bidang partisipasi ataupun pengurus lainnya melalui platform yang sudah disediakan. Bidang keuangan. Mulai PA pada Kamis ini, maka kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat diserahkan sukarela, baik itu dalam bentuk 1 minggu sekali setelah PA ataupun sebulan sekali bersama dengan donatur. Teman-teman boleh langsung menginformasikan saja berapa bagian untuk persembahan dan berapa bagian untuk donaturnya jika ingin dilaksanakan berbarengan. Persembahan dan donatur ini bisa diserahkan melalui platform berikut. Ada GoPay, OVO, ataupun Dana. Bisa juga melalui bank transfer dengan nomor rekening yang sudah diberikan tadi. Usaha Permata juga masih terus berjalan. Teman-teman yang ingin memesan kitab denden ataupun pustaka Sibadia boleh memesan dengan rincian harga berikut. Ada juga tumbler sistem PO dengan harga berikut. Dan juga tote bag kita, tote bag Permata CJ, tidak PO, ready dengan harga berikut. Oke teman-teman, jangan lupa bila sudah mentransfer uangnya boleh konfirmasi ke bidang keuangan. Ada Kak Rosita Buru Sitepu, Kak Anita Buru Tarigan, dan juga Reka Buru Ginting, ataupun ke teman-teman pengurus lainnya. Oke, sekian momo untuk kegiatan kita. Kalau dalam keadaan gini, jangan sampai menyurutkan semangat kita ya CJ untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dan teman-teman Permata lainnya. Just keeping your faith in God and everything's gonna be okay. For any future information, jangan lupa follow IG kita di Permata Cililitan, ataupun follow dan subscribe YouTube kita di Permata Cililitan Jilena. Oke, keep in touch Permata Cililitan. Sampai jumpa di PA-PA selanjutnya. God bless you. Bye-bye.